Oke, saat ini kita sudah mulai membuka sesi tanya jawab. Eh, apakah link chatnya sudah terbuka? Ya, sudah. Sudah ya, oke. Berarti untuk rekan-rekan sekalian, semuanya bisa mulai bertanya langsung lewat chat atau bisa raise hand untuk berdiskusi bersama kita. eh, Baik dari Zoom ataupun yang mengikuti dari YouTube. Sebagai informasi, hari ini catatan saya di Zoom meeting ini terdapat 89 orang dan di YouTube sendiri terdapat 63 orang. Jadi kurang lebih sekitar 140 orang sedang menghadiri acara ini. Oke, sebelum sebelum eh, ada yang bertanya, mungkin saya coba buka pertanyaan sendiri ya, karena saya mencatat nih untuk Pak Petrus nih. Eh, dalam presentasinya Pak Petrus tadi sempat ada gambar di mana pipa tegak ada di dalam eh, tangga kebakaran. Itu adalah sesuatu yang dicantumkan di dalam permen ya Pak ya, kalau tidak salah ya posisinya. SNI, Pak. Ya, SNI, oke. Ya. Tapi pertanyaan saya Pak, apakah menaruh pipa di situ dan ketika kebakaran pipa itu dikonek, kemudian harus melewati pintu yang kita bilang terpressurized gitu ya? Apakah sistem pintu itu akan terganggu? Mungkin pertanyaan pertama saya itu Pak, sambil menunggu yang lain bertanya. Ya, bisa saya jawab langsung, Pak? Boleh, boleh. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Ya, Ini yang apa itu namanya sudah standar pertanyaannya. Karena apa itu sebetulnya desain dari seluruh tangga kebakaran tersebut harus bisa mencakup suatu bukaan pintu kira-kira untuk 6 lantai. Karena kebakaran itu bisa di lantai tertentu, lalu 3 lantai ke atas dan 3 lantai ke bawah itu tempat yang krusial untuk memadamkan suatu kebakaran dari gedung bertingkat tinggi. Nah, pada saat tersebut, kalaupun pintu dibuka, baik oleh keluar masuknya orang ataupun keluar masuknya anggota dinas pemadam kebakaran, maka semua baik positif pressure dari apa itu namanya tangga darurat itu harus mampu, Pak. oke. Oke. Iya. Nah, mengapa kok standar itu meminta, ini tepatnya adalah standar NFP 14 untuk standpipe dan hose yang diterjemahkan penuh menjadi SNI untuk pipa tegak. Mengapa kok minta di dalam? Karena kalau itu tidak di dalam tempat yang dilindungi, dalam artian 3 jam terhadap api, maka keselamatan anggota dinas ini menjadi taruhannya. Oke, oke. Ya, tapi di Indonesia waktu zaman terutama waktu itu saya ingat kepala Damkar di Jakarta adalah Pak Pangaribuan, kepala pencegahannya Pak Butar-Butar itu menghendaki ya kalau begitu ditaruh di luar boleh dong, tapi di luarnya juga dilindungi. Nah, kalau di luarnya itu dilindungi, maka masih boleh. Misalnya tangga kebakaran itu dipasang dekat dengan apa itu namanya core-nya elevator. Jadi lift, maka lalu di depan lobby lift itu dibuat ketahanan api 3 jam. Ya itu tentu boleh, Pak. Tapi tujuannya itu supaya cepat, damkar itu hanya bawa selang, colokan di tangga kebakaran. Oke, baik, baik. Sangat menjelaskan, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Saya lihat sudah ada dua penanya nih. Yang pertama, Pak Yoga Pribadi. Oh, oke. Pak Yoga Pribadi ini adalah anggota Banten, tepatnya Wakil Ketua Banten. Apakah Pak Yoga mau berdiskusi bareng dengan kita? Ya, mau nanya ke Pak Petrus Oh, siap, siap. Silakan Pak Yoga. soal
Ya, selamat sore Pak Petrus. Sore Pak. Jadi saya ingin bertanya soal yang tadi Pak re-entry tadi. Terus terang itu sesuatu yang baru. Saya selama beberapa kali pengalaman bikin desain gedung dan sidang TABG bertemu dengan Prof. Irianto dan Pak Sukartono itu tidak pernah disinggung untuk masalah re-entry itu loh Pak. Tapi dari penjelasan Pak Petrus sih sebenarnya logikanya make sense gitu. Tapi kenapa dari pihak TABGM Jakarta khususnya itu tidak pernah menyinggung atau menyarankan kita menggunakan re-entry itu? Gitu. Apakah itu hanya sekedar SRI ataukah memang nggak tahu apakah memang untuk Pergub DKI memang tidak diharuskan, mengingat bangunan Jakarta kan banyak yang di atas 30 lantai Pak ya. Kalau tadi saya lihat dari presentasi Pak itu kan per 5 lantai itu sebaiknya ada re-entry. Itu yang saya tanyakan, apakah dengan diabaikannya re-entry itu safety bangunan terhadap kebakaran itu sudah sesuai dengan apa yang selama ini diharapkan. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali Pak. Kebetulan yang Anda sebut itu juga kita kenal. Pak Sukartono itu mengambil data dari NFPA lalu membuat menjadi buku panduan. Pak Yulianto itu pengganti saya di SFPA Indonesia dan sekarang wakil ketua untuk FKK, dan tiap 2 hari kita Jumat, dan kita sedang membuat SNI baru Pak. Nanti ke depan itu sehingga nggak ragu-ragu. Kalau mengacu ke NFPA Pak, kembali lagi itu standar itu dibuat, dan saya menjadi anggota technical committee itu ya kerjanya kalau di sana jam 2 siang kan kita jam 2 malam Pak. Tapi seluruh dunia boleh mengganti Pak standar itu kalau memang dirasa tidak cocok. Jadi tapi jangan di scramble. Kalau sudah scramble kan nggak bisa kita pilih cuma putihnya saja. Atau misalnya kita sebut saja Pak, kan tentu bahwa perencana ketemunya Taman Rasuna yang pipih yang kecil. Di dalam pipa tegak itu ada pipa gelung Pak. Standarnya kan jelas. Di sini harus pakai 30 meter selang panjang dengan bukan gelung. Padahal standarnya gelung. Nah, kalau pakai yang kanvas yang 30 meter itu, begitu ditarik 30 meter dia baru bisa keluar air. Jadi kalau untuk gedung yang sangat pipih dan kecil mesti 2-3 kali putar gedung itu baru air itu bisa keluar. Kan ini secara akal saja tidak pas begitu loh Pak. Jadi itu juga nanti akan dirubah Pak, NFPA 14-nya itu kalau namanya di dalam tangga kebakaran ya harus dibalikin ke tangga kebakaran. Bahwa hampir 90% gedung salah ya saya nggak menjawab itu. Lalu soal re-entry Pak, tadi pertanyaannya. Re-entry tergantung pada skenario dan desain kebakarannya. Jadi itu juga tergantung nanti apakah di gedung itu ada tempat berlindung di beberapa lantai, refuge floor, yang jadi perdebatan seharian nih kalau kita ketemu dengan IAI. Itu refuge itu bisa refuge terbuka, tertutup, dan saya terima banyak nutulen dari rapat-rapat IAI Pak. Jadi sangat tergantung dengan desain. Tapi tujuannya begini, kayak di salah satu gedung di Surabaya, TP kita sebut ya Pak, itu kalau Anda masuk ke dalam tangga darurat tidak ada tanda apa-apa. Tapi begitu Anda ketemu satu pintu yang nggak bisa didobrak kebuka, ternyata itu adalah pintu kantor. Lalu di atasnya lagi tembus hotel. Jadi intinya sign system itu harus jelas untuk setiap gedung di setiap tangga darurat. Jadi orang di tangga darurat itu bisa mengetahui dia harus keluar kemana. Jangan melawan arus atau malah mencari tempat yang jauh sekali. Misalnya kebakarannya MGM lantai 35.
tentu kemana ini harusnya? Apakah di refuse floor atau dia turun langsung ke bawah? Begitu Pak Yoga. Oke. Iya, iya. Terima Menarik. kasih Pak Petrus. Oke, kelihatannya udah ada 2 pertanyaan dari menuju Pak Petrus. Ini kelihatannya Pak Ketua kita juga ingin bertanya, raise hand lewat ini, tapi saya mohon izin ya, ada pertanyaan untuk Bu Azani terlebih dahulu. So, Ibu Azani, there's a question from YouTube Yes. saying that if the rock wool can help the 1000 degree Celsius of fire, how to protect the frame of the roof or frame of the ceiling? Can you protect the frame as well? Well, I think when we say 1000 degrees C, we actually mention about our melting point. Okay, but you mentioned that in terms of the protection for ceilings, I Yeah. think that one you need to look into the fire resistant requirement. Yes, so I think Indonesia has specific regulation depending on the compartmentations, where where that you say that you have to comply to 1 hour, 2 hour, 3 hour. But for insulation itself, having a stone wool on top of ceilings, in case there's a fire, we are non-combustible as well. So we does not we call it spread the flame as well, which does not contribute to the fire load. Okay. Yeah, understood. I thought this kind of building is not a stacking one, but maybe kind of factory, maybe to Factory? protect it. Maybe because as I remember, we have such a regulation to protect that, but if in case of 1000, it's very specific building, right? I think it depends if you look into the fire load itself, right? In a matter of certain minutes, how fast the fire grows based on those, especially if you look into normal building, they may look into the ISO fire curve. So you will see that roughly, I don't know, I cannot remember, it's a matter of 60 minutes or something that the fire can go up to 900 or 1000 degrees C. Yeah. But again, that is they look into the fire. If you want to know how long would able to last, you still have to look into the fire resistant requirement. Okay, thank you Bu. So saya coba lanjutkan dulu tadi pertanyaan dari YouTube. Di YouTube kita tetap konsisten sekitar 60 orang yang mengikuti acara ini. Mungkin lanjutannya saya coba masuk ke dalam pertanyaan di Zoom kembali dari Bapak Yovan Syarif. Apakah mau berdiskusi bersama atau saya coba bacakan pertanyaannya, Pak Yovan? Dibacakan aja Pak. Dibacakan Oke. ya Pak. Siap. Oke, pertanyaannya mungkin tentang solusi penanganan desain pemadam kebakaran untuk panel surya, Pak Petrus. Jadi tadi sempat ada di dalam presentasi ya, pada rooftop dan pada bangunan bertingkat. Sementara atap tersebut dak beton yang sebagiannya untuk panel surya. Bagaimana penanganannya, Pak? Ada Pak Petrus? Halo Pak. Iya. Ya. Bisa dengar saya? Bisa Pak. Oke, sorry. Ya. Ya tadi ada tentang fotovoltaik ya Pak. Jadi ini memang sedang di UL maupun FM di tempat tes untuk fotovoltaik ini itu sedang dicari jalan keluar yang tidak membahayakan untuk anggota dinas pemadam kebakaran. Jadi di dalam anggota BSN sendiri ada task force group untuk baterai, Pak. Dan di dalam baterai ini ada task force groupnya untuk fotovoltaik.
Itu apa itu namanya sekilas dari jawaban saya, Pak. Oke. Berarti memang ada yang dipersiapkan untuk diperhitungkan lebih lanjut ya Pak ya, dengan adanya tim. Iya, sedang rame ini Pak di dunia. Oke. Baik. Lanjutannya saya coba kembali ke YouTube. Pertanyaannya dari Herman Oslambila tentang kebakaran asap sangat berbahaya. Apakah ada sistem yang dapat menghilangkan atau mengurangi asap? Mohon saran Pak Petrus. Ya, betul sekali Pak. Saya ini task force-nya di internasional itu banyak tentang pertama apa itu namanya fasad sebetulnya. Fasad itu sedang ramai dan memang sampai kemana-mana ya fasad terus. Dan demikian banyak yang terjadi, makanya di akhir presentasi saya itu ada sekian banyak fasad. Lalu kami juga mengulas soal fasad ini di majalah-majalah tentang fire. Asap itu memang sumber bahaya Pak. Apinya jauh tapi asapnya udah kemana-mana. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin kita boleh bedah salah satu gedung mana yang benar gitu. Kalau di sini ada mungkin gedung baru apa ya? Mungkin Westin itu pemiliknya orang terkaya katanya, lalu City-nya dari Samsung, lalu kontraktornya juga dari luar barangkali detailnya. Tapi bagaimana Pak asap itu? Asap itu kan tempat berlindung itu di dalam kamar, misalnya di hotel, di dalam kamar. Si asap itu pasti dari arah kamar itu menuju keluar. Nah, kalau asap itu menuju keluar lalu di lobby koridor itu asap itu tidak di manage, lalu kemana? Dia lari masuk ke tempat mungkin tangga darurat, mungkin juga ke tempat lift atau mana-mana tempat yang dia ingin capai, dan mungkin ke ruang di sebelahnya. Nah itu waktu kami dengan tim dari Mekarta zaman waktu itu dengan 3 orang konsultan internasional itu bahas mengenai hal tersebut, cari yang mana yang paling murah dan bagaimana caranya. Itu juga masih pengertiannya tentang asap ini mohon maaf tapi dia belum ada SNI-nya tentang pengendalian asap. Dan saya sangat setuju dengan Anda Pak, asapnya bahaya Pak, apinya masih enggak, api bisa dimatikan, asapnya udah matiin orang. Oke. Saya coba sedikit melanjutkan Pak. Sempat saya sedikit baca tentang smoke extraction, apakah itu membantu Pak dalam bangunan? Iya, dengan sendirinya. Memang smoke extraction itu adalah cara untuk menyedot asap, nggak ada kemungkinan lain. Tapi agar asap itu tidak sampai terjadi, di presentasi saya sebetulnya yang terakhir itu adalah atrium, Pak, ruang yang gede, ruang yang tinggi. Itu kan kalau pasang sprinkler nggak mungkin sampai. Mau pasang smoke extract-nya bagaimana? Asap itu sudah besar dan sudah masuk ke lantai-lantai di atasnya, Pak. Lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Kan mestinya begitu ada kejadian di bawah, misalnya saja itu kan paling banyak mixed use kompleks itu dipakai mall, misalnya ada mobil di situ. Misalnya mobil itu terbakar, bagaimana caranya supaya segera dipadamkan itu. Nah, yang memadamkan apa? Karena maka dari itu ada produk-produk baru dan yang di seluruh Singapura atrium sudah ada juklaknya, itu scanning and extinguishing. Jadi begitu ada api kecil dia langsung bisa dipadamkan, Pak. Sekarang dengan itu adalah scanning. Jadi bukan pakai orang, Pak, dengan selang, dengan sprinkler udah nggak keburu. Tapi adalah model scanning apparatus yang men-scan
dan mengetahui ini benar atau palsu, atau misalnya ini api benar atau orang bakar sate misalnya, atau orang apa itu namanya pertunjukan tentang apa itu namanya demonstrasi masak, atau barangkali api unggun. Itu jenis apinya ada 800 800 model aljabar dari api, di mana si scanner yang kita sebut sebagai apa itu namanya mutakhir tersebut mampu mengetahui apinya dan mematikan dalam 16 detik. Itu kejadian di Singapura, barangkali yang apa gedung yang terbaru adalah itu apa Marina Bay Sands, dipasang di sana, Pak. Dan di Hong Kong gedung-gedung tinggi itu pasang itu alat scanning itu. Barangnya kecil, murah, dan dibayar. Ya. Oke, baik Pak. Saya coba tadi terakhir pertanyaan dari YouTube, saya kembali kepada Zoom. Kelihatannya Bu Olin yang bertanya. Betul Bu, rekan kita dari Rockwool yang bertanya ke Pak Petrus. Silakan Bu. Betul Pak Petrus dan Pak Jaka. Ya. Iya Pak Petrus, karena mungkin karena saya dari Rockwool ya, jadi sebenarnya pengen tahu Pak, apakah di Indonesia sendiri ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan material di suatu bangunan. Jadi mungkin harus memenuhi syarat tes apa, kemudian harus non combustible atau seperti apa. Apakah di dalam di Indonesia itu ada peraturan seperti itu atau tidak? Kalau misalnya ada, mungkin bisa diinfokan peraturan apa atau SNI apa yang terkait dengan regulasi itu, Pak Petrus. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertama, Indonesia untuk Ibu ketahui memang tidak pakai BS, tapi pakai ASTM. Nah, apa itu namanya? Untuk selanjutnya, saya juga ingin tanya, nanti terus sambil menjawab sambil bertanya. Tadi Ibu sebutkan Bu Asani itu ASTM E132, kira-kira yang dipakai ISO 1182. Itu apa itu namanya? Tapi in contrary, di dalam presentasi Anda menyebutkan ASTM yang lain untuk waktu melisting dari UL. Ya. Itu mohon penjelasan. Tapi yang jelas untuk Indonesia sebetulnya standarnya dari dulu sudah ada. Karena kita itu undang-undang bangunan gedung, lalu Permen, Pergub, lalu apa itu namanya atau Perwali dan peraturan-peraturan lain itu saling kait-mengait loh Bu. Tanpa sadar itu saling kait-mengait. Dan kalau kita teliti satu persatu seperti saya jelaskan tadi, satu standar NFPA dari SNI, NFPA yang diadopsi oleh SNI itu menyangkut sekian banyak standar. Namun memang untuk Rockwool sendiri itu belum ada standar untuk apa itu namanya non combustible. Jadi testing juga belum ada. Tapi kita menganut, karena menganut ASTM, maka ASTM tersebut yang dipakai. Oke. Ya, terima kasih Pak Petrus. Ya. Terima kasih. Ini jadi beneran sharing ya antara Rockwool dan Pak Petrus, sama-sama sharing semuanya. Oke, saya kembali lagi setelah pertanyaan ini ke YouTube lagi tentang dari Dadan Mulyana. Izin Pak Petrus, pada kasus jarak antara tangga darurat tidak memenuhi radius yang dipersyaratkan, apakah dimungkinkan atau diperbolehkan apabila kita membuat koridor tahan api untuk mengatasi hal tersebut? Jelas Pak, tentu boleh. Tentu boleh. Dan itu yang kami sebutkan tadi menjadi namanya exit access untuk menuju exit discharge. Tentu Pak, that's good idea. Oke. Mungkin saya coba elaborate pertanyaan lagi Pak, dengan pertanyaan saya sendiri gitu ya. Ya. Jadi
Kalau setahu saya di Permen PU itu ada peraturan tentang sepertiga bentang jarak sepertiga diagonal bangunan itu merupakan jarak minimum jarak antar tangga, betul ya Pak? Ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, dalam beberapa kasus luas bangunan tertentu Pak, misalkan saya berbicara luas bangunan 2.100 meter persegi, di dalam peraturan kita diminta 3 fire shaft atau tangga kebakaran beserta lift kebakarannya. Tetapi seringkali jarak antar tangga itu tidak memenuhi sepertiga diagonal tersebut, Pak. Terlalu mepet gitu. Dalam kasus seperti itu, saran Bapak seperti apa? Apakah lebih baik kita memakai 2 atau kita tetap memakai 3 walaupun sebenarnya secara peraturan tidak bisa dihitung sebagai 3 juga? Ya, itu memang apa itu namanya masalahnya menjadi karena tempatnya kurang gitu ya Pak. Betul, betul. Kira-kira karena tempatnya kurang. Memang itu apa judgementnya 50-50. Tapi intinya begini, mengapa diminta 3 tangga darurat? Itu pertanyaannya. Berapa riser yang ada di situ, Pak? Jadi aturannya dari desain, kalau risernya 2, ya itulah tangga daruratnya 2 saja. Oke. Maka itu sebesar riser. Nah, riser itu juga menyangkut kebesaran pompa. Jadi kalau first riser itu 500 gallon per menit pompanya. Kalau ada riser berikutnya 250. Riser berikutnya tambah 250 lagi 250. Jadi kalau 3 riser, maka Anda harus mempunyai 750 gallon per menit pompa. Jadi kaitannya itu ke tangga darurat, ke riser, ke jumlah air, jumlah pompa begitu. Baik. Nah, maksimumnya ada. Maksimumnya itu 1250. Jadi itu yang harus kompromikan, Pak. Baik. Cukup kebayang, Pak. Iya. Berarti semuanya harus dihitung lebih ya, Pak ya? Ya. Oke. Iya, betul. Saya coba kembali ke Zoom. Kelihatannya Pak Pierre, ketua kita. Silakan Pak, waktu dan tempat pertanyaannya. Halo Pak, ini pertanyaannya yang sulit. Pak Petrus, Bu Azani, makasih presentasinya tadi menarik dua-duanya. Mungkin saya cuma mau pencerahan dari Pak Petrus ya. Kalau saya menyoroti soal refuge floor nih Pak. Jadi refuge floor itu memang ada diskusi yang menarik ya, karena sebelumnya kan penetapannya itu sebenarnya di setiap 24 lantai. Terus tiba-tiba tahun 2017 PU keluar dengan Permen 14, tiba-tiba di 16 lantai gitu ya. Sempat menjadi diskusi adalah khususnya mungkin kalau kita sebagai perancang kan terhadap owner ya. Ini kan mereka hitung-hitungannya mungkin lebih ke hitung-hitungan bisnis ya. Kalau kita kan sebenarnya harus patuh terhadap ketentuan. Cuman yang menjadi diskusi kita adalah filosofinya. Kira-kira sempat saya berdiskusi jangan-jangan ini kaitannya dengan timeline analisis gitu ya. Atau mungkin di NFPA apakah secara spesifik dijelaskan soal ini ya Pak ya, required safe egress time itu Pak. Jadi artinya RSET-nya itu harus berapa menit gitu ya untuk sampai evakuasi gitu ya, sehingga RSET required safe egress time ditambah safety factor itu kan menjadi available safe egress time itu, yang kemudian menjadi harus dipenuhi, dan itu kemudian secara kinerja diperhitungkan terhadap penghuni yang dianggap paling lambat gitu ya, mungkin yang difabel gitu ya, misalnya kayak lansia atau ibu hamil atau disabilitas misalnya gitu, sehingga aset itu kemudian menjadi dapat tercapai. Mungkin Pak Petrus pernah, karena saya belum cukup waktu nih Pak Petrus untuk mendalami NFPA karena chapternya banyak sekali gitu ya. Mungkin ada pernah diskusi soal ini Pak ya, soal timeline analisis ini yang nanti tentu kaitannya ke penentuan 24 lantai atau 16 lantai itu sebenarnya gitu.
Itu Pak Petrus. Mungkin ada apakah pernah ada diskusi terkait dengan ini ya Pak Petrus? Iya Pak, kita di IABI bahkan IASMI pun ini kita selenggarakan. Dan pertanyaannya saya lihat tadi di chat Anda, waduh ini yang memang gongnya ini Pak. Ini memang penting dan perlu. Jadi pertama Pak, saya jawab ke belakang dulu, melingkar dulu. Kami di Society of Fire Protection Engineer itu 3 tahun sekali menyelenggarakan suatu debat terbuka. Oke. Jadi di dalam 3 tahun yang 6 tahun yang lalu itu ada pembahasan soal ini. Di situ ada 12 negara chapter, Pak. Jadi setiap negara itu kebetulan kami ini yang chapter coordinator, kami meminta pendapat Anda, desain Anda bagaimana soal refuge. Atau sebagian orang di Asia Timur menyebut refugee. Jadi itu area ini bagaimana? Mereka masing-masing memberi masukan, Pak. Lalu saya yang bagian organisasi, saya buat spreadsheet-nya. Ini negara ini kayak ini, negara ini, negara ini kayak ini. Yang menjadi kepala pusing, Pak, nggak ada satu suara. Nggak ada satu suara ya? Nggak ada satu suara. Tapi I can help you with giving you all the information. Karena saya simpan, saya punya setiap 3 tahun persidangan ada dibentuk 40 lantai gedung, 60 lantai, 80 sampai sekarang udah 100. Terus waktu Jeddah Tower ya udah jebol 1 kilometer tingginya. Lalu soal ini. Nah, itu ke belakangnya Pak. Jadi Anda jangan ikut mabok. Tapi tentang pembahasan di sini, saya ingat tuh Pak, waktu mau bikin Pertamina Tower kan, itu RGA. Dia pakai Sky Lobby. Lalu Singapura aturan. Jadi waktu Pak Gubernur Jawa Barat itu Pak Ridwan Kamil itu bangun di situ kan, yang minta pendapat kami di NFBA itu adalah Pak Daniel Mangindaan. Oh Pak Daniel ya. Ya Pak Daniel Mangindaan minta gimana sih ini aturan refuge. Pas Singapura itu ngeluarin aturan Pak. Jadi dia mau adopt itu refuge floor Singapura untuk proyek tersebut. Nah, intinya TABG bagian ME waktu itu Mas Pengki dan lain-lain itu bisa terbuka gitu refuge area-nya. Tapi yang arsitek tertutup maunya ya. Nah, peraturan kalau lihat peraturan di Indonesia refuge area diatur Perda 1 2014 kalau nggak salah pasal 615. Lalu Permen 10 PU ya. Lalu Pergub 200, lalu baru Perkadis 3. Nah, lalu intinya kira-kira aturan itu dibikin terbuka gitu, Pak. Terbuka. Nah, ini udah rame nih kita bahas gimana. Karena lalu kami ke 12 kota besar, Pak. Terus bersama tim TABG juga ke banyak kota untuk melihat refuge floor ini. Lalu seperti Bapak sebutkan Permen PU yang 14 2017 itu jelas dipatok malahan 16. Interval tidak lebih dari 16 lantai. Waduh. Jadi kewajiban membuat refuge floor itu berbeda-beda. Hong Kong sekarang 25 Pak. 25 ya. Korea 50, Saudi Arabia 30, India 24, Singapura 40. Nah, Indonesia sesuai itu tadi yang turunan dari Permen PU itu lalu per Kadis kan, Kadis Jakarta itu minta 24 lantai, intervalnya maksimum 20 lantai. 20 ya. Ya, tapi sesuai PUPR intervalnya 16. Nah, karena NFPA itu menjadi acuan, lalu ini membuat refuge area di dalam lantai di satu high rise itu kan itu juga tergantung dari physical capability dari tenant, Pak. Misalnya ini untuk rumah tinggal benar-benar apartemen kan beda dengan office yang tidak ada orang tuanya, tidak ada bayinya. Jadi lalu building design itu kalau European Union dan NFPA approach-nya itu nggak ke performance base, Pak.
approach-nya masih ke intrinsic standar. Isunya itu desain harus sensible, cost impact-nya itu pakai gana canderan fire economy, lalu functionalnya sustainability, juga secara operation, Pak. Nah, seperti saya sebut, kalau misalnya itu Jeddah Tower yang 1 kilometer bagaimana begitu. Dan conclusion-nya dari apa yang saya dapat dari pembahasan-pembahasan itu adalah harus didetermine benar-benar intent dari refuge area-nya itu apa. Intentnya itu apa? Kalau hanya untuk tempat orang-orang tua terus berhenti di lantai dan itu sangat tidak merugikan, misalnya pipi kecil ya nggak bisa jadi soal. Tapi kalau terus tidak dibuat uniform approach based on intent, maka it doesn't work loh Pak. Tapi kalau based on intent dan peraturan lalu diputusin seperti Hong Kong itu, udah saya nggak peduli lah, pokoknya saya pasang refuge area, tapi dia pakai semua terbuka dan di tempat refuge floor itu semua tidak boleh ada apapun, terbuka penuh. Dan karena misalnya contoh di Taipei 101 itu, ini melingkar lagi Pak, ini adalah mayornya itu adalah Profesor Fire, maka dia minta refuge itu tiap 7 floor. Terus dikasih ruangan Pak, dikasih makanan, dikasih makan. Jadi ini sudah wild imagination. Inilah yang kami diangkat di anggota FKK itu oleh ini Pak, Jakarta Propertindo kan yang membiayai kira-kira task force kita itu, minta mereka anggotanya juga asosiasi-asosiasi pembangun yang minta keputusan mengenai refuge area ini sampai sekarang belum final Pak. Masih diskusi terus ya. Masih diskusi terus ya Pak Petrus. Oke, makasih informasinya Pak. Oke, kelihatannya bisa jadi diskusi yang panjang sekali ya Pak. Ya, cuman refuge saja tuh bisa menarik tuh, diangkat lagi diskusinya. Bisa panjang sekali. Oke, saya coba kembali ke YouTube. There's a question Bu Azani. Hello, yes. Yeah. Actually, the question is general to Pak Petrus or Bu Azani, but the question is about the short circuit electrical short circuit. So the question for Bu Azani, can Rockwool handle that situation for the example the cable and everything protect by the Rockwool, so the fire won't start? Well, I'm not sure, but if you're talking about let's say those like fire stoppings, like those junction, there's a fire stopping for any wire to pass through. So some of the what you call it fire resistant systems, they actually use our Rockwool stone wool to actually to block when the fire happens. So in that cases, it actually will be applicable as well. Applicable. Okay. So yeah, the question actually from Afrianto Sofyan. Later on, maybe Afrianto Sofyan can discuss with Rockwool for further discussion about that. But actually, the next question is for Pak Petrus. Jadi kalau Pak Petrus, kalau misalkan terjadi korsleting atau electrical short circuit, antisipasi ke depan selaku perencana sebagai arsitek atau perencana bangunan, sebaiknya apa yang dilakukan Pak? Kelihatannya di mute Pak. Maaf ya, tangan tua ini goyang Pak. Baik Pak. Jadi begini, saya juga ingin menyampaikan bahwa ini, as you know, that I am also attending IMECI in Singapore, in Malaysia, weekly. Di Malaysia ini kan kalau kita baju long dress itu digantung Pak ya. Nah kalau zaman eyang saya itu sarung kebaya beliau itu dilipat.
Nah, cara menggantung dan melipat ini menjadikan masalah api itu dan menjadi korsleting listrik ini banyak. Kalau dinding belakangnya itu biasanya tempat naruh buku dan lain sebagainya, clear. Tapi di sini kaca itu dipakai untuk bisa menaruh buku atau apapun yang dipasang dari bawah sampai ke atas atau baju long dress itu. Nah, misalnya di atas kaca itu ada fan coil unit. Kebakaran itu terjadi, fan coil unit menyala, si condensing unitnya yang ambil beban dari tempat lain bisa nggak jalan, bisa nggak jatuh loh Pak. Jadi kita bingung ini korslet kan? Itu udah korslet tapi korsletnya nggak di dalam fire investigation-nya berbeda begitu. Nah, fire investigation itu korslet itu 98% dari seluruh kebakaran kan dari seluruh kebakaran listrik. Maka dari itu memang harus sangat diatasi Pak. Kalau bisa alarm itu udah jangan pakai kabel Pak. Seperti saya sebut tadi. Ya, contoh yang tadi ya Pak. Jadi korslet memang, tapi kalau kita penyelidikan sangat mudah Pak. Korslet karena listrik itu sangat mudah. Kelihatan langsung. Tapi antisipasinya itu kelihatannya harus berganti teknologi ya Pak ya? Iya banyak teknologi baru Pak. Dan terutama sekarang kalau maintenance kan sudah dari penjuru dunia, Anda bisa lakukan maintenance terhadap peralatan Anda mechanical electrical. Dari model sensor-sensor yang dan masa berlakunya. Oke. Iya. Baik. Saya coba lanjutkan pertanyaannya lagi ya Pak ke area Zoom. Kelihatannya ini Pak Julio Julianto. Apa ingin berdiskusi bersama Pak? Atau saya coba bacakan saja? Saya coba bacakan ya. Jadi mengenai smoke trap yang biasa terbuat dari bahan kaca, menggantung menutupi keseluruhan isi void, yang dapat dijumpai pada ceiling void, yang berguna untuk menahan asap pada saat kebakaran terjadi. Apakah bisa dilihat di mana standar desainnya? Misalnya desain ketinggian, bahan alternatif, dan lain-lainnya sehingga para arsitek perencana dapat mencermati solusi dalam estetika desain. Ini lanjutan yang tadi ya Pak, masalah void nih. Kita berbicara smoke curtain berarti, smoke trap. Nah ini memang menarik Pak. Ini Anda mungkin nyinggung-nyinggung kejaksaan nih, karena di sana itu void itu terus ditutup lalu dipakai untuk tempat naruh-naruh barang bekas. Ya salah satu penyebab. Nah, iya Pak, saya akan dengan senang hati masukkan ke dalam agenda untuk dibuat standarnya karena itu sangat penting. Dan itu kami tim standar ini nanti akan berkumpul tanggal 4 Pak untuk menciptakan standar-standar SNI untuk 2020-2021. Oke, artinya memang belum ada ya Pak belum. Untuk dimensi bahan alternatif, bahannya sendiri harus apa seperti itu ya? Iya. Oke, saya coba lihat screening lagi pertanyaan di YouTube. Tapi sementara saya melihat pertanyaan, mohon untuk peserta Zoom maupun peserta yang lewat YouTube sudah bisa mengisi link presensinya. Jadi nantinya kalau kita mengeluarkan e-sertifikat itu bisa dari situ. Oke, pertanyaan pada YouTube dari Bapak Dadan Mulyana. Kasus yang saya desain SLF-nya terkendala karena tidak ada smoke lobby lift. Padahal di IMB memang tidak ada. Gedung itu mulai dikonstruksi awal tahun 2008. Mohon saran dan penjelasan tentang itu. Bagaimana Pak Petrus? Kasusnya berarti... Mohon diulang Pak, mohon diulang. Oh oke. Pertanyaannya, bangunan yang saya desain, SLF-nya terkendala karena tidak memiliki smoke lobby lift.
Padahal di IMB memang tidak ada. Gedung tersebut mulai konstruksi awal 2008. Mohon saran dan penyelesaiannya seperti apa, Pak? Oh, ya itu individualistik ya. Kalau memang tadinya memang harus ada smoke lobby ya, harus ada smoke lobby, Pak. Tapi kalau untuk menghindari itu dan karena waktu dan lain apa itu namanya dan lain masalah, mungkin Pak Iksan di sini bisa bantu. Dia juga apa itu namanya bukan hanya ini apa itu namanya dari IFSMA Indonesia Fire Safety Managers Association juga apa itu namanya punya LSP dan biasa ngurusin ini. Atau teman saya di apa itu namanya LSP satunya LSP PK juga mungkin bisa bantu Anda, Pak. Saya nggak berurusan langsung dengan apa itu namanya pelaksanaan atau perdagangannya soalnya. Oke, baik. Ya mungkin ya karena kita terrecord di YouTube, mungkin Pak Dadan Mulyana bisa langsung menghubungi ya Pak ya nantinya. Oke. So I would like to jump the question to Ibu Azani. So there's a question about the technology. Is there any technology material that can yeah, so actually the question is about the not for the rock wool, but the question, if I like to make it to rock wool, the question is what is the newest technology from rock wool that can prevent the fire happen? The newest. You mean as in the product performance or as in the system performance? Maybe. Actually, the question is very general, but I would like to make it to rock wool first, and then maybe discuss it with Pak Petrus later on. It's hard to say this. Performance of a product is, for me, is limited because it's just look into reaction to fire performance is there, and the regulation already stated this is this. You don't need anything more. Okay. So as I mentioned, that's why I mentioned that we look into EN requirement because it's already complete in terms of just a performer product. But when it comes to system requirement, rock wool, actually using rock wool, not as in us rock wool new product, but people using rock wool as in the system performer in a fire is limitless. Almost every single passive fire protection for fire resistant, you can actually use rock wool, stone wool. Yeah. Okay. So Pak Petrus, saya lanjutkan pertanyaannya sebenarnya mengenai teknologi material bangunan, Pak. Jadi pertanyaannya dari Nicole Audrelia. Apakah sudah ada teknologi pengembangan material yang bisa membuat pertahanan bangunan tersebut tahan api? Jadi keseluruhannya nih kelihatannya. Jika ada teknologi apa nih semuanya tahan api? Terima kasih. Itu tadi di bait terakhir dari presentasi saya sebetulnya ada. Jadi di Eropa itu sudah banyak perusahaan yang berani terima pekerjaan sebagai apa itu namanya asuransi. Kalau di sini asuransi dibayar hanya apa yang terbakar. Kalau di Eropa perusahaan fire protection itu berani ganti 100%. Tadi mungkin apa itu namanya ingat saya cerita soal Brasil yang menang 3-0 tuh di La Paz, Bolivia. Itu dengan konsentrasi oksigen 12 sampai 13,2%. Ya, kalau bisa sih 12, 13 itu, maka tidak ada pemantik api yang bisa menyala. Jadi bukannya gedungnya yang dibuat anti api, tapi gedungnya disedot aja oksigennya. Dengan oksigen disedot tinggal 12,9%, orang di La Paz Bolivia bisa main bola kok, nggak khawatir. Orang naik pesawat juga juga nggak merasa miserable gitu kan, hidup di
atmosfer yang tinggi dan tidak kekurangan oksigennya menjadi rendah. Dengan oksigen reduction seperti itu, semua nggak ada api, Pak. Jamin. Wow. Jadi di Eropa itu apa itu namanya chain dari logistik. Logistik itu tinggal ruangannya aja ditutup. Terus karena di sana memang ada musim dingin, musim panas, jadi dingin dia nggak perlu aircon. Tapi kalau di sini perlu aircon, tutup aja semua, pakai kompresor, disedot air, disedot O2-nya itu, lalu tinggal kasih apa itu namanya sertifikat. You are free from fire, Pak. Totally free from fire. No need of sprinklers, no need for alarm, and no need rock wool probably. No. Tapi apakah sistem seperti itu mahal, Pak? Dan kenapa belum nyampai ke kita gitu ya? Maksudnya belum umum gitu ya? Saya sendiri baru mendengar cara tersebut sebenarnya. Ya, saya sendiri juga heran. Tadi di gambar video saya itu di Saudi Arabia, itu orang bawa torch ya, Pak. Masuk ke dalam, torchnya mati. Keluar dia, torchnya keluar. Itu di dalam dikonsentrasikan itu oksigennya. Modalnya cuman pompa penyedot oksigen, Pak. Simple teknologinya. Tapi memang membuat kedap itu menjadi sulit, lalu berbiaya. Tapi once and for all, Pak, udah nggak mungkin ada api gitu. Iya. Artinya tapi kalau kemungkinan lain semua ada ilmunya, Pak. Sudah ilmu pemadam kebakaran ini sudah mutakhir. Iya. Ya, kalau berbicara kedap artinya kita berbicara di fasad kita harus benar-benar kedap, antar lantai kita pun harus benar-benar kedap, seperti itu ya Pak, baru bisa di vakum ya udaranya. Ini terutama untuk warehouse, Pak. Karena memang biasanya warehouse itu tertutup. Iya. Takut maling. Takut maling. Oke. So, the question from the Zoom. Saya menemukan gedung di Jakarta dengan tangga darurat yang terbuka tanpa dinding tertutup. Mungkinkah bisa menggunakan rock wool yang jenis wall curtain? Oke, ini pertanyaannya dua berarti ya buat Pak Petrus dan juga Ibu Azani. I think it's for you, Azani. Can we use your rock wool for the emergency staircase wall? Emergency. The thing is, what's the function we want to actually put in rock wool at the emergency staircase wall? If you can install the stone wall for an emergency staircase. Rock wool itself can be installed anyway, but does it comply to your specific the need of? I don't know why you put there to have certain like able to last during the fire, that sort of thing. That might be different because there's certain other requirement that you need to look. And and above that, what kind of emergency staircase you look at? Is it the board type or is it the I don't know, steel type or that sort of thing? At that you have to look in the system already. But price-wise, is the stone wall compared to just an ordinary brick for 3 hours rating? Price-wise, percentage? That one I need my sale to answer for me for Indonesia. Kalau gitu belum bisa jawab, Pak. Belum bisa jawab ya pertanyaan ini. Bisa dibantu tuh Bu masalah comparison, Bu. Iya. Any sales Carolina or Imam dari segi harga? Hi, I'm Logan here from Rock Wool. Yes. Azani, maybe I could actually help with that question. I mean, generally, I believe the question was, can rock wool be used for staircase wall? You need to look at what is the fire-rated requirement for staircase wall. Is there any hourly fire rating? So it's 3 hours. Yeah.
So basically, then we need to do a cost comparison in terms of a brick wall versus a partition wall. Probably you're using either a gypsum or cement board, and with a stone wool, or what's the cost difference. But if you look only at material, compare material to material, probably a rock wool and a gypsum board or partition or cement board will cost more expensive. But overall, in terms of labor and time to construct the wall, you will have a saving. So I would say overall total construction, there's definitely a benefit of using drywall, either a cement board or gypsum board with rock wool versus a brick wall. So you can design anything you want to meet the fire regulations requirement using rock wool. It's all about a system solution. But in terms of cost, probably the gentleman or anyone who raised the question could drop us an email or keep in touch with us. We'll definitely be happy to share a cost comparison or a product performance comparison with our system partners in Indonesia. Thank you. Oke, thank you Pak Logan. Sekedar menambahkan boleh? Ya, silakan Pak Imam. Ya, seperti kata Logan tadi memang disampaikan, kalau material versus material, pasti sistem rock wool dengan drywall itu lebih mahal, ya. Tetapi kalau dikombinasi dengan labor cost segala, secara total sedikit hampir sama. Kenapa? Karena dari sisi waktu lebih cepat, pasti, ya. Kemudian kalau masalah ketahanan api, nah mungkin nanti Olin bisa menjawab lebih detail. Karena kalau ibaratnya kalau batu bata itu seperti apa, kalau uji sistem drywall dengan rock wool kan sudah ada juga gitu loh. Jadi secara komersial memang overall total labor cost dengan material rock wool itu sedikit lebih mahal sedikit, tapi dari kecepatan waktu sangat efisien di situ yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imam. Sebenarnya pertanyaannya masih beruntun nih Pak Petrus. Jadi selain masalah materialnya sendiri, ini yang ditanyakan oleh Pak Agung H. Cahyono ini adalah bagaimana dengan tangga darurat yang terbuka tanpa dinding tertutup gitu. Kelihatannya ini bakal jadi diskusi terakhir kita. Jadi untuk hari ini gitu ya. Jadi mungkin ini supaya lebih jelas pertanyaan dari Bapak Agung Cahyono, mungkin minta penjelasan dari Pak Petrus tentang tangga terbuka, tangga darurat. Ya, tangga darurat itu memang harus punya rating, jadi tidak mungkin terbuka, bahkan tidak boleh ada kaca atau jendela atau apapun. Tapi terus pertanyaan berikutnya, bisa nggak diganti ke rock wool? Nah itu tadi udah dijawab sama dari pihak apa itu namanya, dari pihak rock wool. Bahannya, dan lalu saya tanyakan selanjutnya itu menyangkut harga. Oke, baik. Berarti memang tidak boleh ya Pak. Jadi kalau ada di Jakarta yang bangunan terbuka, tangga daruratnya itu sebenarnya tidak disarankan ya, tidak boleh. Oke. Baik. Kelihatannya kita sudah menuju ke 5.30. Masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin saya bisa minta tolong kepada Pak Petrus nantinya atau Ibu Azani dan Rockwool Team untuk bisa menjawabnya di YouTube kami. Karena ini kelihatannya di YouTube masih ada sekitar 5-6 pertanyaan yang saya belum bisa jawabkan gitu, Bu Azani sama Pak Petrus. Jadi mungkin mohon waktunya setelah ini supaya penonton kita pun bisa terjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaannya, karena ini sangat penting berkaitan dengan kebakaran. Jadi mungkin dari kita mohon seperti itu. Terus dari sini saya akan coba tutup acaranya sebelum saya kembalikan kepada Pak Peter. Saya mau coba ingatkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama IAI Banten dengan Rockwool, dan juga Fordes ini akan berlanjut ke 2 acara selanjutnya 2 minggu dari sekarang, seperti itu.
Terima kasih banyak, Rockwool. Saya coba kembalikan kepada Bapak Peter. Silakan, Bung Peter. Ya, terima kasih, Bung Jaka. Terima kasih juga kepada partisipasi rekan-rekan semua yang telah mengikuti forum desain 11.1 sore ini. Terpantau via Zoom tertinggi sebanyak 89 orang dan via YouTube tertinggi sebanyak 70 orang. Untuk sertifikat forum desain 11.1 akan dikirimkan ke Anda melalui email. Terakhir kata, terima kasih kepada Rockwool yang telah berkolaborasi dengan YAI Banten atas terselenggaranya acara ini. Saya atas nama pengurus YAI Banten dan seluruh panitia mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara ini. Segenap panitia acara, Leonardo sebagai host Zoom, dan penanggung jawab acara, Bung Tommy, Nindya, Ferawati, Bung Libradi dan sebagai tim kreatif, dan tidak lupa kepada Bang Jaka sebagai moderator, Pak Petrus, dan Ibu Anzani sebagai pembicara. Saya sendiri, Petrus, selaku MC, kami pamit undur diri. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di forum desain 11.2. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Petrus dan Ibu Azani, sangat berguna. Terima kasih Pak Petrus, Bu Azani, Rockwool, terima kasih semuanya. Kang Jaka, makasih ya. Sama-sama, Bang. Terima kasih.